Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS. Sebelumnya perkenalan, nama saya Lukman Hakim dengan NIM 2020690332. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS. Yang pertama soalnya bagaimana prinsip kerja proses destilasi. Sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Untuk prinsip destilasi itu cara kerjanya, pengertiannya dulu. Pemurnian suatu proses pemisahan dua senyawa atau lebih dengan titik-titik yang berbeda dengan cara menguapkan dengan suhu tertentu, kemudian mengembunkan uap tersebut dan ditampung dalam suatu wadah, dan itu nanti bisa disebut distilat. Jadi prosesnya, misalnya ini ada bahan, ini ada uap, nanti uapnya ditampung dalam melewati, ini ada pendinginan, namanya biasanya itu kondensor. Di bawahnya sini ini perubahan uap menjadi cair. Nah, nanti di sini namanya distilat. Jadi proses ini namanya distilasi. Terus untuk contohnya, ini biasanya dalam industri, yaitu pada proses mengolahan minyak bumi, kemudian minyak goreng, dan juga ada juga proses ekstraksi yang mana nanti dipisahkan antara kadar air sama sarinya. Kemudian yang kedua, sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Jadi untuk katalis itu sangat berperan sekali dalam proses produksi. Jadi istilahnya perannya itu sangat besar. Kenapa? Karena nanti mungkin yang pertama itu bisa mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu. Kemudian mereduksi biaya produksi. Jadi meminimalisir nanti biaya pengeluaran atau produksi. Selanjutnya yaitu bisa meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Kemudian yang soal selanjutnya yaitu jelaskan prinsip dasar adsorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses adsorpsi. Jadi prinsip dasar dari adsorpsi yaitu suatu proses di mana suatu fluida atau cairan ataupun gas terikat pada suatu padatan dan akhirnya membentuk lapisan tipis atau film pada permukaan, dan biasanya disebut proses penjernihan, di mana media penjernihan disebut adsorbat. Jadi contohnya yang pertama proses penjernihan air dengan menggunakan karbon aktif, Grinsen, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua proses penjernihan dalam pembuatan gula atau pemutihan. Kemudian contoh yang lain proses menghilangkan logam berat dalam pengolahan air, misalnya Fe, mangan, terus magnesium, itu nanti bisa hilang dengan proses adsorpsi. Kemudian yang untuk soal selanjutnya, jelaskan apa kegunaan mengetahui tingkat bahaya bahan kimia dalam laboratorium. Jadi bahan kimia, jadi kita mengetahui bahayanya itu sangat diperlukan sekali. Kenapa? Karena nanti dengan bahan kimia itu kita bisa dengan di lab tersebut kita dapat mengetahui kadar kandungan bahaya pada bahan kimia tersebut. Kemudian bisa meningkatkan kewaspadaan atau kehati-hatian dalam menggunakannya, sehingga ketika kita
di dalam laboratorium kita wajib menggunakan APD karena nanti bahayanya bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi sangat diperlukan sekali. Terus untuk soal yang terakhir, berikan contoh penulisan label tingkat bahaya bahan kimia serta jelaskan arti dari lambang tersebut. Bentar. Yang pertama contohnya namanya toksis. Toksik ya, toksik ini artinya beracun. Jadi lambangnya nanti biasanya itu gambar tengkorak ya, tengkorak. Ini ada silang. Jadi nanti apabila ada bahan kimia yang ada tandanya seperti ini, itu namanya toksis. Artinya bahan tersebut beracun. Jadi nanti bisa menimbulkan kesengsaraan atau bahkan nanti kematian pada seseorang. Yang nomor 2 contohnya flammable. Flammable atau mudah terbakar. Mudah terbakar. Ini simbolnya seperti ini. Ini gambar api. Ini gambarnya seperti ini, berarti artinya apabila bahan kimia tersebut terdapat label seperti ini, itu namanya flammable. Jadi ini bahan mudah meledak. Jadi kita harus tahu supaya nanti kita dalam penggunaannya itu berhati-hati. Kemudian saya kasih contoh lagi eksplosif. Eksplosif atau mudah meledak. Yang ini tadi mudah terbakar, yang ini mudah meledak. Simbolnya ya ada seperti bom, ada ledakan kayak gini kan berarti ya. Sama berarti maksudnya apabila dalam bahan kimia itu terdapat label seperti ini, itu menandakan bahan tersebut mudah meledak. Jadi kalau kita tahu fungsi dari macam-macam label ini, paling tidak kan kita itu berhati-hati terhadap bahan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya kerjakan, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi kita sendiri.